merasakan penyertaan Tuhan dan sudah kita terima keselamatan yang daripada Tuhan. Surga adalah milik kita, maka patut kita bersyukur, patutlah kita berbuat baik. Firman Tuhan hari ini adalah bertema berbuat baik. Kita akan dengarkan firman Tuhan dari Efesus pasal 6 ayat 7 sampai dengan 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 7 sampai dengan 8. Saya akan bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani, bukan dari ukuran manusia. Saya akan baca kembali. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kita sering mendengarkan perkataan berbuat baik, dan bahkan juga di dalam Galatia 6 ayat 9 dikatakan, janganlah kamu jemu-jemu berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, marilah berbuat baik kepada semua orang. Bapak Ibu Saudara, berbuat baik adalah sebuah kesempatan. Karena ada masanya orang tidak ada kesempatan berbuat baik. Maka berbuat baik adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bahwasanya Tuhan memberikan kepada kita kesehatan, Tuhan memberikan kepada kita berkat, Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, dan bahkan Tuhan melindungi kita. Maka disitulah kesempatan kita untuk berbuat baik kepada Tuhan. Ada orang yang sudah ujur umurnya, dia mengatakan, waduh, saya ingin rasanya memberi makan orang yatim piatu. Tapi dia tidak dapat lagi melakukan itu karena tidak ada kekuatan. Ada orang yang mengatakan, saya ingin lagi akan bergereja bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Tetapi dia tidak dapat melakukan lagi karena tidak ada lagi kekuatannya. Yang ada di tempat tidur. Maka berbuat baik adalah satu kesempatan bagi setiap orang. Kapan saja akan melakukan, di mana saja akan melakukan, asal itu adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, pada saat ini, kalau berbuat baik adalah sebuah kesempatan bagi orang Kristen, maka harus diperhatikan adalah kenapa kita harus berbuat baik kepada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita keselamatan. Ada orang mengatakan, saya berbuat baik hari ini supaya saya mendapatkan keselamatan. Pemahaman orang tertentu seperti itu. Tetapi pemahaman orang Kristen adalah berbuat baik bukan supaya ke surga, atau berbuat baik bukan supaya selamat. Tapi karena kita sudah selamat, kita harus berbuat baik. Karena kita sudah memiliki tempat di surga, maka kita harus berbuat baik. Karena ada yang kita harapkan di sana, maka kita harus berbuat baik kepada Tuhan. Ibadat ini adalah bagian daripada perbuatan baik kepada Tuhan. Maka patutlah kita sesungguhnya rajin beribadah. Karena kita sudah selamat.
Karena kita sudah dipersiapkan berkat. Karena kita sudah diberikan kekuatan. Karena kita sudah diberikan pertolongan. Jadi kita hanya mengimbangi apa yang kita terima. Kita hanya mengimbangi apa yang sudah diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, bahwasanya di dalam kehidupan kita, pandangan-pandangan yang boleh kita dengarkan di sana sini, itu harus kita perhatikan dan kita sesuaikan dengan pandangan Kristus di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Yakobus 2 ayat 10, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Artinya, sampai kapanpun perbuatan baik tidak akan dapat menyelamatkan manusia. Hukum Taurat 0,1% tidak kita ikuti, maka batallah 99,9% semua. Itu bedanya dengan kasih karunia. 99,9% kita lakukan yang baik. Kita rajin ke gereja, kita rajin memberikan persepuluhan, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, kita memberikan yang baik kepada sesama, kita menolong fakir miskin, kita juga datang kepada orang-orang yang terpenjara. Tapi lupa saja kita 0,1% membayar utang, batal semua. Bukan berarti menuduh orang yang lupa membayar utang pada saat ini lalu tertuju kepadanya, bukan. Artinya sedikit saja dari hukum itu tidak terlaksanakan, semua batal. Tapi kasih karunia, anugerah yang dari Kristus Yesus, satu perbuatan baik dari yang sungguh baik, satu perbuatan baik yang tidak berdosa, yang tidak ada dijumpai kesalahannya. Inilah yang kita syukuri itu. Maka oleh karena itu, kalau ada yang kita lakukan yang baik, jangan terlalu berbangga. Karena itu bagian imbalan daripada apa yang kita terima. Maka kalau ada kita berikan yang baik kepada gereja kita, itu bukan mengharapkan sesuatu yang baik ke depan, tetapi adalah mengimbangi apa yang sudah kita terima dari Sang Pemberi yang baik kepada kita. Nah, karena itu bagi orang Kristen harus memahami ini, bahwa setiap apa yang dilakukan oleh kita semua, dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kamu mau selamat dengan perbuatan baikmu, kamu harus melakukan seluruh hukum Taurat tanpa ketinggalan. Itu menurut hukum Taurat. Tapi menurut kasih karunia di dalam Kristus kepada kita semua, kita melakukan yang baik adalah karena kita sudah menerima kebaikan. Pada saat ini kami juga percaya kalau perbuatan saja yang boleh kita lakukan, maka kita tidak mendapatkan surga yang dipersiapkan oleh Tuhan. Tetapi apa? Perimbangan. Satu saat ada orang yang mengatakan, pada saatnya akan ditimbang yang baik dengan yang buruk. Maka ketika yang baik lebih banyak, maka dia akan ke surga. Ketika yang buruk yang dia kerjakan lebih banyak, maka dia akan ke neraka. Lalu pertanyaan saya, kalau pas seimbang, kemana dia? Pasti dia. Yang baik sama dengan yang jahat.
Kemana ini? Tidak ada yang bisa memutuskan itu, baik secara logika. Maka dia netral antara surga dan neraka. Tidak ada yang seperti itu. Hanya satu saja beliau. Karena itulah di dalam firman Tuhan Efesus 2 ayat 8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi adalah pemberian Allah. Maka pemberian Allah yang besar ini harus kita syukuri Bapak Ibu. Saya juga melihat kenapalah di akhir-akhir zaman banyak orang tidak bersyukur. Kenapalah di akhir-akhir zaman ini banyak orang tidak berbuat baik kepada Tuhan, sekalipun dia sudah menerima kebaikan yang besar itu. Susah kita mendapatkan jawaban. Katakan karena sibuk. Apa dia tidak capek dalam kesibukan itu? Katakan karena harta. Apa ada harta bisa mencukupkan hidup? Saya mengatakan bahwasanya hanya apa yang kita makan itulah kekayaan kita. Selebihnya itu adalah milik orang lain. Kenapa saya katakan demikian? Karena semuanya di luar daripada kemampuan kita. Maka ada yang mengatakan, dari leher ke ataslah manusia. Itulah yang berpikir. Itulah yang berbuat baik. Itu jugalah yang bisa bersyukur. Habis dari leher ke bawah, itu adalah sama dengan tong, sampah. Lalu saya timbang-timbang, ya pula. Yang disebut manusia itu hanya dari leher ke atas. Yang di bawah ini hanya penampung saja. Makan lalu keluar, minum lalu dikeluarkan. Yang ada sebagai tong. Bahasa yang sangat tragis kita dengar. Tapi sesungguhnya itu ada. Jadi kenapa orang Kristen harus berbuat baik? Yang pertama, sebagai bukti iman percaya kepada Tuhan. Apa bukti kita? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, saya harus berbuat baik kepada Tuhan. Perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan kepada Tuhan? Menyanjung Dia, meninggikan Dia, beribadah, bergereja dengan rajin, tulus di dalam kebenaran. Itu makanya kita berbuat baik. Karena kita sudah mendapatkan terlebih dahulu apa yang sudah kita nikmati di dalam kehidupan kita, duluan sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kenapa orang Kristen berbuat baik? Bukti iman percaya kepada Tuhan. Harus dibuktikan. Petrus, apakah engkau mengasihi aku, kata Tuhan. Ya Tuhan, saya mengasihi engkau. Sampai 3 kali dia pertanyakan, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan perlu pembuktian kasih. Tuhan perlu pembuktian daripada ucapan. Maka kalau muda-mudi ini mengatakan kepada pacarnya, apakah engkau mencintai aku? Apa buktinya? Dia harus bertanya, apa buktinya? Apa tandanya? Hari ini firman Tuhan yang kita dengarkan ini
Dikatakan juga di dalam Yakobus pasal 2 ayat 26, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau tidak ada roh yang ditanamkan Allah di dalam kehidupan kita ini, kita sama dengan orang mati. Maka dalam pandangan agama tetangga kita, manusia yang tidak beriman itu sama dengan tengkorak yang berjalan-jalan. Mereka yang sholat itu. Manusia yang tidak beribadah, manusia yang tidak takwa, sama dengan tengkorak yang berjalan-jalan atau rangka yang berjalan-jalan. Kenapa dikatakan rangka dan tengkorak yang berjalan-jalan? Karena pada dasarnya daging kita ini akan membusuk dan tinggallah tengkorak, tinggallah rangka. Yang boleh kita lihat dalam gambar itu adalah betapa tragisnya kalau manusia tidak beriman, manusia tidak bertakwa adalah sama seperti itu. Karena itulah perlu kita jaga bukan hanya kepada manusia. Sekarang banyak orang takut dan segan kepada sesama. Apalagi yang paling rendah, takut dengan orang kaya, atau ngambil perhatian dengan orang kaya, atau mungkin angkat telur dengan orang kaya. Sangat rendah itu martabat. Karena setiap kita ada marwah, setiap kita adalah gambar Allah yang mempunyai wibawa yang sama, bahkan bisa melebihi kalau kita ada taat dan takwa kepada Tuhan. Jadi kita diselamatkan karena iman, dan kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Saya menjaga keselamatan yang ada pada saya, maka saya tetap berbuat baik kepada Tuhan. Saya menghargai keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya, maka saya tetap akan rajin beribadah. Sebab tidak ada yang bisa saya gantikan dengan keselamatan yang Tuhan berikan kepada saya. Hanyalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu jangan kita jemu-jemunya untuk beribadah, Bapak Ibu. Jangan kita malas-malasnya beribadah. Jangan kita menjadi seolah-olah tidak bertanggung jawab dengan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Maka satu yang menjadi tekat kepada kita adalah kita harus tetap beribadah kepada Tuhan sebagai wujud perbuatan baik kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa orang Kristen harus berbuat baik? Agar ada damai di hati. Dalam Kisah 20 ayat 35, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lalu di dalam Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan bahagiamu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Berarti orang yang taat firman, berarti orang yang berbuat baik kepada Tuhan, hidupnya akan berbahagia. Hidupnya akan merasakan hadirat Allah. Dan bahkan orang yang berbuat baik, hidupnya akan senantiasa jauh daripada ketakutan dan kecemasan. Jadi kenapa kita berbuat baik? Supaya ada damai dalam hati. Apapun yang menjadi situasi ekonomi kita, ada damai dalam hati.
Bagaimanapun situasi perjalanan kita, ada damai dalam hati. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada keraguan-raguan, tetapi ada kepastian di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada Badan SAR Nasional. Ketika itu dalam televisi ada wawancara antara Rosiana Silalahi dengan petugas SAR. Petugas SAR ini adalah petugas yang mengorbankan tenaganya, pikirannya untuk keselamatan orang lain. Keselamatan di sungai, keselamatan di laut, keselamatan di hutan, di jurang. Lalu ketika ada wawancara itu, Rosiana mengatakan, apa makna pekerjaan Bapak sehingga mau melaksanakan pengorbanan sosial yang seberat itu? Lalu sang Bapak ini mengatakan, rela mempertaruhkan nyawanya karena ketika bisa menolong orang lain, ada kebahagiaan tersendiri di dalam hati. Ada sukacita tersendiri di dalam hatinya. Padahal dia berupaya di dalam segenap tenaga. Bahkan punya resiko yang besar. Saya sebagai hamba Tuhan, jangankan sebelum hamba Tuhan, kalau saya beribadah itu ada rasa bahagia tersendiri melebihi daripada kebahagiaan lain. Baik juga sebagai pemuda. Makanya kalau saya waktu pemuda masih ada buku kecil saya, ada 2 yang kurang lebih sebesar ini, setebal jari ini. Itu catatan-catatan setiap orang yang berkhotbah. Saya heran nengok pemuda kita ini nggak ada lagi bawa catatan. HP, padahal HP itu kan lupa lagi. Catatan itu adalah mengingatkan apa yang kita dengar, mengingatkan apa yang kita lihat. Maka ada 2 catatan saya ini. Nanti satu saat akan saya tunjukkan. Dan Ibu Pendeta ketika jatuh cinta kepada saya karena melihat khotbah saya waktu pemuda, jatuh ini notes. Lalu dilihat, berarti abang ini rajin beribadah, rajin berbuat baik kepada Tuhan. Dan sampai sekarang itu, dari judul-judul itu ada judul khotbah saya. Karena ada di situ yang saya catat, bahkan saya kembangkan. Ada pengkhotbah kita yang berkhotbah saya catat. Tapi nggak pas dia tujuan daripada khotbahnya, saya kembangkan sendiri. Dalam catatan itu, aturannya ke sini pengen banget ya dalam pikiran saya. Saya catat juga pengen banget. Itu adalah bagian daripada apa yang bisa memotivasi kita dengan kebahagiaan tersendiri. Jadi jangankan harus hamba Tuhan, maka sebagai pemuda, sebagai jemaat, harus punya antusias dengan apa yang dikhotbahkan orang. Jadi saya pada saat itu, kalau khotbah itu misalnya tidak pas pendaratannya, saya daratkan sendiri khotbah itu. Karena kadang-kadang kan ada nalar yang membawa ke satu arah, tapi sesungguhnya pendaratannya adalah ke arah yang lain. Saya akan sendiri tanpa harus protes, karena catatan saya yang membuktikan. Karena itulah maka di dalam Mazmur
32 ayat 3 sampai 4 dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu, karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya panas di musim panas. Saya heran kalau orang pada hari Minggu bisa berdiam diri saja dan tidur di rumah. Dia tidak menggunakan ibadah. Saya maklum kalau dia dalam hal-hal tertentu ada kerja. Tapi ada yang sanggup tidur. Apalagi dekat dengan gereja. Kedengaran suara orang bernyanyi di gereja. Tapi pemazmur mengatakan, seperti aku rasanya, tulang-tulangku tertekan. Kenapa dia mengatakan sedemikian? Karena dia ingin bertemu dengan Tuhan sesungguhnya. Tetapi mungkin pada satu saat dia harus tertidur. Sesungguhnya dia harus beribadah. Disampaikan dalam firman ini, rasanya aku tidak bahagia. Rasanya aku tidak bersuka cita. Sampai dengan tulang-tulangku, rasanya kayak ditekan. Ini orang yang sadar akan sesungguhnya apa yang harus dilakukan untuk Allah yang memberkati. Karena itu pada saat siang hari ini, waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, saya tadi menyampaikan ya misi setengah saja bang khotbah ya, karena ada pengkhotbah yang datang di misi, saya batasi saja. Nah, kadang-kadang ujian kita di sana panjang, udah setengah 11 baru masuk khotbah, ya kan? Saya katakan setengah jam ya, karena sudah panjang acaranya. Kita maksimal 2 jam. Dan kita pun rata-rata 2 jam. Bahkan saya pun pingin gak usah 120 menit, 110 menit lah, tapi efektif. Pengertian efektif itu apa? Pujian yang dibawakan itu bagus. Maka mudah-mudi jangan asal nyanyi ke depan. Pastikan pujian itu yang dilatih dengan bagus. Kaum ibu juga seperti itu. Pastikan pujian itu yang terbagus disampaikan. Jadi gak perlu harus 2 jam, ada orang ibadah 3 jam. Gak perlu. Menurut saya gak perlu. Lebih penting 100 menit saja, tapi efektifnya masuk, merasakan hadirat Allah semua. Ada yang dibawa pulang. Jangan sudah susah dari rumah, sudah bertengkar pula dari rumah gara-gara mandi kurang cepat, ya kan? Sampai di gereja ini tidak sejahtera, pulang lagi tidak pas. Haruslah pas semua. Kita rasakan hadirat Allah, kita bawa sukacita ke dalam rumah kita masing-masing. Puji Tuhan. Yang ketiga, kenapa orang Kristen itu harus berbuat baik? Ini yang terakhir. Agar hidupnya bertambah baik. Perlukah hidup kita bertambah baik? Perlu. Jangan rata saja seperti si maruna-puna. Ada perlu. Saya pernah berkhotbah, programkan 5 tahun pertama, programkan 5 tahun berikutnya, programkan 5 tahun berikutnya, dengan visi yang bisa dilihat di setiap tingkatan. Jadi saya melihat dalam visi saya tahun 2030 kita ada 3.000 jiwa. Saya pun dari mana lagi Tuhan? Saya juga bertanya kepada apa yang saya percaya. Dengan 5 sungguh harus kita akan besar.
sumbu pelayanan. Kadang-kadang orang berpikir tentang nyala sumbu. Kita masih 4 sumbu ini. 4 sumbu ini, Jalan Durian, Simpang ABC, Simpang Tipak, Kota Intan, Sungai Intan, Serokan. Dan dalam visi saya, Lubuk Bendahara. Lalu saya pernah jalan-jalan sepanjang Lubuk Bendahara. Apa ada di sini yang mau berbuat baik kepada Tuhan Yesus? Wih, ada tapi prosesnya. Kenapa dalam 5 sumbu ini? Karena inilah bakal kota ujung balik, yang saya sebut kota-kota Madya. Sampai ke Surabaya, sampai ke Lubuk, sampai ke Tandil, sampai ke Sungai Intan sana. Itulah kawasan kota Madya. Dan ini harus didoakan. Maka dikatakan, doakanlah kotamu supaya maju. Jangan hanya di kita yang kita doakan. Doakanlah kotamu supaya bertambah-tambah jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan kalau belum ada di Lubuk, kita harus buat doa kita di sana. Lubuk itu mulai daripada Tukiang ke sana. Memang perladangan sudah banyak di sana. Mudah-mudahan ada kaplingan. Dan kaplingan itu adalah orang Kristen. Dan di antara orang Kristen itu, kita berdoa ada jemaat. Sekarang itu tidak ada, tetapi itu boleh ada. Sehingga sumbu yang 5 ini menyala. Siapa yang menyalakan adalah kita-kita. Tidak perlu turun dari surga malaikat. Karena kalau turun dari surga malaikat, dunia goncang. Kita semua habis. Bangunan-bangunan akan runtuh rata dengan tanah. Maka jangan pernah dulu dari surga datang. Kita yang harus mau untuk menyalakan ini, untuk berbuat baik kepada Tuhan, karena kita telah diberikan bagian yang terbaik. Karena itu sesungguhnya hidup kita bukan hidup untuk diri kita saja, adalah untuk Tuhan. Kenapa kita harus berbuat baik kepada Tuhan? Agar hidup kita bertambah baik. Karena setiap yang baik yang kita pikirkan, maka pantulannya akan yang baik kepada kita. Maka jangan sering ibu-ibu ini berumpi, perbuatan jahat. Kadang-kadang yang saya tengok, perkataannya tidak berumpi, tetapi mulutnya yang berumpi. Ada barisan kaum ibu yang pernah saya tidak katakan di sini. Datanglah ibu ini dengan gayanya yang manis, pakai kacamata, dia belakangan dengan ibu-ibu. Lalu ibu-ibu yang di depan, mereka tidak berumpi dengan berkata-kata, tetapi dengan berumpi dengan gaya. Gayanya bagaimana? Mulutnya. Itu dia mulutnya. Kenapa? Rohnya tidak selaras dengan bajunya. Rohnya terlalu kembang, sehingga disapulah di sekitar itu. Ada abu kenaklah ibu-ibu yang duluan dulu. Maka hati-hati. Jangan juga terlalu banggakan bagaimana engkau melayani Tuhan. Ada rumpi rohani yang modern. Maka kita harus hati-hati. Jangan salah. Kita harus jeli melihat diri kita terutama. Melihat Tuhan di dalam diri kita. Melihat Tuhan di dalam diri orang lain. Itulah perbuatan baik yang memantulkan kebaikan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berusaha senantiasa untuk diberkati oleh Tuhan.
Kita harus berbuat baik kepada Tuhan. Maka ayat penutup bagi kita Ulangan 28 ayat 12 dikatakan, Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberi hasil kepada pekerjaan, sehingga engkau akan terberkati. Bapak Ibu, ketika kita senantiasa dalam tangan Tuhan, hidup kita pasti bertambah baik. Ulangan itu menjaminkan seperti itu. Bahkan juga ada damai dalam hati kita. Karena damai itu akan menggambarkan ada Kristus di dalam kehidupan kita. Dan kita berbuat baik sebagai bukti percaya kepada kita. Buktikanlah bahwa kita orang percaya kepada Tuhan. Dengan apa? Berbuat baik, beribadah dengan rajin. Berbuat baik, memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Berbuat baik, melihat yang positif dari sesama kita. Berbuat baik, jangan merumpi secara modern ataupun secara bentuk yang lama, tetapi senantiasa menghadirkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri untuk berdoa kepada Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan,